Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairuz Habib, dosen pengampu mata kuliah ilmu falak di kelas I dan J. Kita akan membahas tentang hisab dan ru'yah. Pada awalnya kita mulai dulu dengan kontrak belajar, nanti dipelajari dulu kontrak belajarnya. Sementara uraian mata kuliah dalam ilmu falak ini nanti kita akan membahas tentang penentuan awal bulan Qamariyah. Untuk menentukan awal bulan Qamariyah ini ada dua metode, yaitu hisab dan ru'yah. Ru'yah adalah metode observasi secara langsung. Jadi nanti kita akan melihat hilal secara langsung. Tapi untuk menentukan hilalnya di mana letaknya, di atas matahari, sebelah kanan atau sebelah kiri, nanti harus dihitung dulu atau dihisab dulu. Hisab itu kegiatan secara matematis maupun astronomis untuk menentukan letak dan posisi hilal. Nah, dalam ilmu ru'yah atau metode ru'yah dan metode hisab mempunyai beberapa persoalan maupun permasalahan yang mengitarinya. Persoalan ru'yah diantaranya peru'yah atau juga dengan saksi. Peru'yah, apakah peru'yah itu kompatibel atau orang yang dapat melihat hilal dan mengenalnya, atau hanya asal-asalan yang penting meru'yah. Nah, ini persoalan. Yang kedua, alat bantunya, apakah memakai teleskop, teropong, atau hanya dengan alat yang sederhana seperti bambu ataupun pralon atau bejana yang dikasih air. Nah, ini harus dipahami dulu. Yang mempunyai tingkat akurasi yang tinggi yang mana. Kemudian yang ketiga, berlakunya ru'yah. Apakah ru'yah itu hanya berlaku lokal? Misalnya orang yang meru'yah di Solo berarti berlaku untuk orang Solo, orang yang melakukan di Semarang berarti berlaku untuk Semarang, atau berlaku untuk nasional, jadi se-Indonesia. Jadi misalkan di Papua melihat hilal, maka seluruh Indonesia harus mengikutinya. Atau misalkan di Aceh, maka seluruh Indonesia juga harus mengikutinya. Nah, ini berlaku nasional atau berlaku global, yang ini berlaku untuk seluruh dunia. Dan ini ada yang dipegang oleh madhab Abu Hanifah, sementara yang berlaku nasional dipegang oleh madhab Imam Malik, sementara yang berlaku lokal itu Imam Asy-Syafi'i. Ini problem, kita mau memakai madhabnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik maupun Imam Abu Hanifah. Kemudian problem hisab itu nanti ada bagaimana cara perhitungan yang baik dan benar. Ada sistem taktiki, dan seterusnya. Belum lagi nanti tentang data yang dipakai. Apakah datanya sudah lama atau datanya yang terbaru. Dan yang ketiga, yaitu visibilitas hilalnya. Yang disepakati atau yang diakui itu yang mana? Apakah 0 derajat seperti yang dipakai oleh Muhammadiyah dengan konsep wujudul hilalnya, atau 2 derajat yang dipegang oleh pemerintah dengan metode imkanur ru'yah, atau yang dipegang oleh LAPAN atau Lembaga Antariksa di Indonesia yang sebesar 3 derajat, atau yang lainnya. Nah, ini harus disepakati dulu. Kalau tidak ada kesepakatan, maka akan terjadi perbedaan sampai seterusnya. Nah, kita nanti pembahasannya akan melihat perhitungannya atau hisab awal bulan Qamariyah dengan metode epemeris. Nah, dalam penentuan awal bulan ini harus dilakukan dari awal sampai akhir, tidak boleh terputus. Jadi kalau nanti terlambat 1 kali atau 2 kali, di tengah maupun di awal, maka harus dipahami dulu, harus diulangi dulu. Jadi kita kalau mau menentukan posisi hilal nanti di atas berapa derajat, posisinya bagaimana, itu harus diketahui dulu dari mulai istimak, mulai dari konversi dan seterusnya. Jadi nanti pelajaran ini kalau kita terlambat di awal atau di tengah harus kita ulangi. Nah, jadi saya minta mulai dari awal sudah fokus sehingga kita akan lancar-lancar saja sampai akhirnya. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya silahkan dikirim ke BAG maupun di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang astronomi bola langit, yaitu koordinat horizon, ekuator, dan ekliptika. Kita bila memperhatikan langit dengan seksama, kita akan melihat bahwa
kita berada di tengah-tengah lengkungan kubah. Jadi kita melihat misalkan di tengah lapang atau di pantai itu jarak di depan kita, di belakang kita, samping kanan dan samping kiri, kita melihat ke atas semakin tinggi. Kita melihat ke bawah semakin jauh. Nah, kita berarti berada di tengah-tengah lingkaran. Ya, kita harus melihat bahwa bola langit itu merupakan ilustrasi suatu benda yang bisa melihat di mana jarak kita, misalkan bintang atau langit atau bulan atau benda-benda langit yang lain, misalkan planet dan seterusnya. Dan itu kita bisa melihat jaraknya dengan koordinat horizon, ekliptika maupun ekuator. Dengan koordinat horizon berarti kita berada di tengah di sini. Horizon itu ufuk. Jadi kalau kita melihat ufuk itu seperti kita melihat ke pantai, itu ada garis pemisah antara air dengan langit. Ada garisnya. Dan itu namanya ufuk. Jadi kalau kita mau melihat ufuk ya di tengah-tengahnya kita ini. Ini adalah ufuk, jarak pandang kita. Nah, kita mau melihat dari sini ke bulan atau ke matahari atau ke mana pun bisa dengan koordinat ini. Itu adalah sistem koordinat horizon. Sementara sistem koordinat ekuator adalah merupakan perpanjangan dari rotasi bumi. Jadi dari garis khatulistiwa. Jadi khatulistiwanya berada di tengah-tengah bumi, maka ekuator itu juga berada di tengah-tengah bola langit. Kalau kita mau menentukan benda-benda langit di atas maupun yang di bawah, kita menggunakan pijakan ekuatornya. Dan ini bisa. Dan yang terakhir kita melihat dengan ekliptika. Ekliptika itu merupakan bidang lintasan bumi berevolusi mengelilingi matahari. Jadi bumi mengelilingi matahari itu memerlukan waktu, dan ini bisa kita lihat perjalanannya ini. Bumi mengelilingi matahari, ada namanya garis ekliptika yang bisa kita jadikan pijakan untuk menentukan benda-benda yang langit yang lain, misalkan planet Jupiter, misalkan bulan, misalkan bintang dan seterusnya. Nanti akan kita pelajari mode atau sistem perhitungannya. Yang penting kita bisa melihat gambaran bola langit. Dan ekliptika itu nanti mempunyai setidaknya 4 musim yang seperti ini bagi daerah-daerah yang jauh dari khatulistiwa. Tapi yang dekat dengan khatulistiwa maka hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim panas dengan musim hujan. Sementara yang jauh dari khatulistiwa ada 4, ini 1, 2, 3, 4 pijakannya. Kemudian kalau bintang berarti ada 12, ini ada 12 bintang. Nah, silakan dihafalkan sendiri. Ini adalah simbol-simbol dari bintang. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.